Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 11 Bahasa Indonesia kelas SMA As-Salafi yang bulan sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat semua ya. Oke, pertemuan hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu? Kita perhatikan pengertian teks eksplanasi berikut. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Singkat cerita, teks eksplanasi menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari sebuah peristiwa, yakni mengenai mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Dan berikut ini contoh dari fenomena yang dibahas di dalam teks eksplanasi berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Sementara, contoh dari kejadian sosial bisa berupa pengangguran, kesehatan, dan lain-lain. Perhatikan contoh yang bulan miliki. Teks eksplanasi berjudul Gerhana Bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan seringkali bulan masih dapat terlihat. Ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan atau atmosfer bumi. Dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah, tembaga, jingga, ataupun coklat. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bulan menempati posisi di antara matahari dan bulan, dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Demikian tadi, itu adalah contoh teks eksplanasi dalam bentuk fenomena alam yang berjudul Gerhana Bulan. Kita lanjutkan ya teman-teman. Kita akan belajar tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Perhatikan berikut. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. Yang ketiga, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. Yang keempat, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Dan yang terakhir, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Oke, struktur teks eksplanasi itu seperti apa? Kita akan belajar sebagai berikut. Yang pertama, itu ada yang namanya identifikasi fenomena. Maksudnya, mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Maksudnya, memerinci proses kejadian yang relevan dan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Pola rincian atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Selanjutnya, pola rincian atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara pola sebab akibat atau kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir adalah ulasan atau review.
Ulasan atau review berupa komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan dalam teks. Bagaimana? Bisa dipahami teman-teman untuk struktur teks eksplanasi? Kalau bisa kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu kebahasaan. Kebahasaan teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum. Bagian ini dimaksud adalah gambaran awal tentang apa yang disampaikan oleh penulis tentang peristiwa atau fenomenanya. Yang kedua, memuat fakta seputar fenomena. Jadi, teks eksplanasi itu berupa fakta dari fenomena yang terjadi. Begitu. Yang ketiga, memuat informasi, data, dan lainnya. Faktual sendiri di sini maksudnya memuat informasi bersifat data dari bidang keilmuan. Contoh data statistik dalam bidang ilmu geografi, grafik kurs, perkembangan nilai tukar rupiah dalam bidang ekonomi, dan sebagainya. Jadi dapat ditarik garis besarnya bagian-bagian teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Begitu untuk ciri kebahasaannya. Kita lanjutkan. Langkah-langkah menentukan pola pengembangan teks eksplanasi sebagai berikut. Ada pola penghubung sebab akibatnya. Ada pola pengembangan prosesnya. Kita tentukan dulu temanya atau topiknya yang akan kita bahas. Fenomena apa yang akan kita bahas? Fenomena sosialkah? Fenomena alamkah? Atau fenomena yang lainnya. Selanjutnya kita membuat kerangka teks. Sebelum teks itu kita susun, kita buat kerangkanya terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengembangkan informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Contoh, jika kalian ingin membuat teks eksplanasi seputar gempa, tentu langkah awalnya kalian harus melakukan menjelaskan pengertian, sebab terjadinya gempa, hingga dampak terjadinya gempa. Yang terakhir, kalian mengembangkan kerangka yang telah disusun. Jadi mempermudah kerja kalian. Begitu, kemudian susun sesuai struktur teksnya, yaitu pernyataan umum, termasuk identifikasi fenomena, proses kejadian yang berisi fakta-fakta, dan yang terakhir adalah interpretasi atau ulasan atau kesimpulan. Begitu materi teks eksplanasi. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.